Di dalam merayakan Paskah di tengah-tengah pandemi ini, kita mengadakan lomba membuat video semenarik mungkin bersama keluarga dengan tema merayakan Paskah bersama keluarga. Video dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 12 malam. Video bisa adik-adik share di FB KPAR Jember atau di koordinator jenjang masing-masing. Dan akan ada hadiah yang menarik buat kalian yang sudah mengirimkan videonya. Pemenang akan diumumkan di saat ibadah online perayaan Paskah tanggal 4 April 2021. Dicatat ya adik-adik dan jangan lupa, yuk kita rayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Pada minggu keempat bulan ini kita ada pada Minggu Palmarum. Minggu Palmarum adalah satu minggu sebelum Paskah. Banyak orang yang menyaksikan dan memperlakukan Yesus sebagai Raja dengan mengeluh-elukan Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuk peribadahan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 16. Ku masuki gerbangnya.
Ibadah Minggu Palmarum pada hari ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Amsal 12 ayat 22 yang demikian firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Minggu Palmarum kita diajak untuk menyaksikan karya Tuhan Yesus menjelang saat-saat penangkapan kesetiaan untuk mengikut Tuhan Yesus adalah sebuah perjalanan iman anak-anak Tuhan di dalam segala keadaan. Inilah yang menjadi tema dalam ibadah kita hari ini. Mari kita pujikan lagu Ku Tetap Setia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena segala kelemahan
dan kekurangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu membimbing dan menuntun kami sepanjang kehidupan kami. Namun Tuhan, kami selalu merasakan kesalahan di hadapan-Mu. Kami sering melupakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mohon Tuhan, Tuhan mengampuni kami. Tuhan, kiranya apa yang kami mohon Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kami undang berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Remaja milik Kristus yang berbahagia, ada sebuah sukacita yang akan ditampilkan oleh teman-teman kalian berupa tarian sukacita dari Vidora Dance dengan judul Datanglah dan Bertahta yang akan ditampilkan oleh Nadia, Rara, Angel, dan Cory. Mari kita saksikan. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Luar biasa, sebuah tarian sukacita dari para remaja yang bertalenta untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian semua. Para remaja yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 14 ayat 43 sampai 53 yang akan disampaikan oleh Bapak Wasis Wirautomo. Tapi sebelumnya marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 17. Kusiapkan hatiku Tuhan.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar kalian di rumah? Saya harap semuanya sehat-sehat seperti saya di sini ya. Oke, kita semuanya akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitab kalian. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Markus 14 ya. Markus 14 ayat yang ke-43 sampai yang ke-53. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah benar? Judulnya Yesus ditangkap. Betul? Sudah ya? Oke, kita mulai dari berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, junjungan kami yang ilahi, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Roh-Mu kiranya menolong kami supaya kami mengerti apa maksud Allah pada hari ini. Kiranya Roh-Mu menolong kami tidak saja mengerti tetapi juga memberikan kuasa kepada kami untuk kami dapat mentaati firman-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami semua, sucikan kami ya Allah, dan jadikan kami mengerti akan kehendak-Mu. Sebab di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia.
tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bendung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikut dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah kalian bahwa minggu depan kita akan merayakan Paskah, ya? Jumat Agung, setelah itu Paskah. Menariknya adalah peristiwa ini diawali dengan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia dielulukan secara luar biasa. Ya, disambut begitu meriah. Ya. Karena memang Yesus pada waktu itu sangat populer. Banyak hal yang dikerjakan dan itu luar biasa. Memberi makan 5.000 orang. Apalagi menyembuhkan orang sakit, betul. Apalagi membangkitkan orang yang mati, ya. Mengampuni wanita yang berdosa dan banyak lagi. Dan ini membahayakan, ya. Dan ini membahayakan buat para tua-tua, ahli Taurat, ya, untuk posisi mereka. Sehingga mereka mengadakan permufakatan, ya. Lalu masalahnya adalah mereka menggunakan murid yang rupanya sudah dibaca sama mereka dan pilihan mereka tepat, yaitu Yudas, ya. Yudas itu seorang yang sangat nasionalis, ya. Dia sangat mencintai bangsanya dan dia berharap bahwa Yesus itu akan menjadi pembebas. Karena jelas dia sudah menunjukkan kekuatannya, powernya, ya. Tetapi ternyata tujuan daripada Yudas tidak tercapai, ya. Nah, ada yang ngasih Tuhan Yesus? Firman Tuhan ini berbicara mengenai apa? Sebenarnya Yudas itu salah satu dari 12 murid pilihan loh, ya. Dipilih. Yudas itu pergi bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan mukjizat, dia juga menginjili, membagikan Injil kepada orang lain. Tetapi mari kita lihat di akhir kisahnya, dia mengkhianati gurunya. Luar biasa bukan? Ada sebuah kisah adik-adik. Saya itu paling suka lihat di Facebook itu, saya suka melihat ini kisah binatang-binatang, ya. Saya paling suka melihat anjing, ya. Anjing itu ada anjing yang dibuat video pendek begitu, ya. Anjing itu dipelihara mulai kecil oleh tuannya. Dan waktu itu tuannya sakit dan harus masuk rumah sakit. Tahukah kalian bahwa anjing itu sepanjang hari ada di depan pintu masuk rumah sakit itu. Sepanjang hari. Sore hari dia pulang. Pagi dia sudah ada di situ. Sebelum para dokter masuk dia sudah ada di situ. Menunggu. Itu sampai 1 minggu. Betapa bahagianya dia ketika pintu dibuka dan dia menyaksikan
tuannya itu duduk di kursi roda dan diantar, ya. Diantar begitu. Wah, dia senang sekali tuannya bisa keluar ya dari rumah sakit. Kesetiaan inilah yang ditunjukkan oleh binatang yang nama anjing. Ada juga kisah seekor anjing yang ketika tuannya meninggal, dia berhari-hari di situ nangis dan tidak bisa dihibur. Sehingga dia sampai dia mati di atas makam tuannya. Ada diperhatikan bahwa binatang itu memiliki kesetiaan yang luar biasa. Ya. Padahal hanya binatang, ya. Kita anggap binatang itu binatang ya rendahan. Dia tidak punya hati, ya. Ternyata enggak juga, ya. Kita aja enggak juga. Binatang aja bisa setia, kenapa kita tidak? Ya. Kita itu manusia yang dianugerahi kemampuan berpikir. Kita juga dikasih hati untuk merasakan perasaan kita, menyatakan rasa sayang kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, ada yang dikasih Tuhan, perhatikan, hati yang setia itu penting, ya. Hati yang setia itu penting sekali. Kalian bisa gagal, jatuh dalam dosa, kembali kepada Tuhan dan setialah kepadanya. Ya, banyak kejadian-kejadian di mana Tuhan memberikan contoh yang luar biasa. Kalau kalian membaca seluruh kitab Perjanjian Lama, Kaleb dan Yosua itu amat sangat dicintai Tuhan. Kenapa? Karena setianya. Ya, Kaleb sendiri dicatat melakukan beberapa pelanggaran, tetapi kesetiaannya terhadap Tuhan itu luar biasa. Sehingga penghargaan Allah terhadap Kaleb dan Yosua dalam hal mengikut Tuhan itu melampaui orang-orang sebangsanya. Sementara yang lain melawan Tuhan, ya, istilahnya bangsa Israel itu mengeluh kepada Tuhan, Kaleb dan Yosua tidak. Ya, dari 12 pengintai yang masuk itu, kalian ingat hanya 2 yang setia kepada Tuhan. Ya, saya akan kasih contoh kesetiaan yang ekstrim. Kesetiaan dalam hal mengikut Yesus, dan ini ekstrim. Di Jepang pada tahun 1800 sekian, ya, kakek saya belum lahir. Ada seorang anak muda, dia umur 12 tahun. Namanya Ibaraki-kun. 12 tahun. Pada waktu itu ada begitu banyak penginjil. Banyak orang Jepang yang bertobat, terima Kristus. Tetapi itu membahayakan para imam. Mirip seperti ini, ya. Mirip seperti apa yang dialami di dalam kisah ini, ya. Itu berbahaya sekali buat kaisar. Kenapa? Kaisar dianggap keturunan dewa. Siapa? Masih ingat, ya? Siapa dewanya bangsa Jepang? Masih ingat Dewa Matahari di pelajaran sejarah? Doraemon? Bukan Doraemon, ya. Namanya Amaterasu Omikami, ya. Itu Dewa Matahari. Nah, itu berbahaya buat kaisar. Sehingga banyak sekali orang-orang Kristen yang ditangkap, termasuk Ibaraki-kun. Nah, pada waktu itu sudah disediakan sekitar 10 sampai 12 salib, ya. Karena orang Kristen akan dibunuh dengan cara disalib pada waktu itu. Nah, ketika nama-nama dipanggil, giliran Ibaraki-kun dipanggil. Ibaraki-kun, dan dia maju. Kemudian yang terjadi adalah ada serdadu Jepang yang menghalangi dia, ya, menghalangi Ibaraki-kun. Karena usianya masih muda, 12 tahun, dia dicegah. Usianya dianggap masih panjang. Tetapi Ibaraki-kun menolak tawaran serdadu Jepang itu. Ya. Kemudian dia minta, "Di mana salibku?" Kemudian serdadu Jepang itu menunjukkan salib yang kecil untuk ukuran dia.
dia segera berlari menuju salib itu, ya. Kemudian dia duduk di situ. Dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, selesai, dia kemudian mempersilahkan para serdadu Jepang itu untuk membunuhnya. Dan ketika paku ditancapkan, Ibaraki-kun 12 tahun tidak menangis. Ya, tidak menangis. Kemudian kisah ini tersebar di seluruh Jepang dan semua orang Kristen yang dibunuh dengan cara yang sama melakukan tindakan persis seperti yang dilakukan oleh Ibaraki-kun. Dia berdoa. Setelah itu mereka dibunuh. Ya. Setia sampai akhir. Adik-adik harus memiliki hati yang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah setia kepada kalian. Dia setia sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kalian. Ingat ya, di dalam Amsal 12 ayat 22 dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kalian mau jadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan? Setia kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Mari adik-adik, kita menghampiri tahta Allah yang Maha Kuasa untuk kita bersama-sama menaikkan doa kita. Mari kita tundukkan kepala. Allah yang penuh kasih, Tuhan yang maha mulia, kami mengagungkan Engkau untuk kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, karena Engkau sudah menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus kepada kami. Dan kami mengingat Tuhan akan firman-Mu, bahwa jikalau 2 orang saja sepakat meminta apapun, maka Engkau akan memberikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami meskipun berada di tempat yang berbeda, tapi kami dalam roh berkumpul. Dan kami sepakat meminta hal-hal berikut ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati dan lindungi. Tuhan menolong bangsa ini, supaya bangsa ini bersatu. Kami memiliki banyak perbedaan, tetapi kami tahu bahwa Allah berdaulat dengan seluruh perbedaan yang kami miliki. Karena itu tolong Tuhan, satukan kami di tengah-tengah perbedaan. Biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada di negeri ini. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, kiranya Tuhan menolong, memberikan kesehatan kepadanya, kebijaksanaan. Demikian juga dengan para menteri, seluruh lembaga yang
yang bekerja untuk bangsa ini. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah kemakmuran Tuhan curahkan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan Tuhan, di mana kami bersekutu di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Sony Saksono Putro yang memimpin jemaat-Mu ini. Kiranya Engkau menolong dia di dalam membangun jemaat Tuhan. Biarlah dari waktu ke waktu jemaat Tuhan bertumbuh dan semakin mengenal kasih Tuhan yang besar. Dan kemanapun jemaat Tuhan ini diutus pergi, di tengah-tengah masyarakat mereka menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk para majelis, guru-guru sekolah minggu, para pamong, tenaga administrasi, Bapak Satpam, kiranya Tuhan menjaga mereka semua. Kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kami orang tua yang setia kepadamu. Biarlah kami meneladani mereka di dalam mentaati firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kami menyerahkan doa dan permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Marilah kita bersyukur bersama-sama dan dengan sukacita di hati kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Dengan diiringi pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan Yesus, pagi ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Kami juga ingin mempersembahkan jiwa raga kami ke hadirat-Mu melalui perkataan dan perilaku kami, supaya menjadi harum di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Marilah kita tetap setia mengikut jalan Tuhan, tetap setia untuk melayani Tuhan, tetap setia untuk hidup berkenan kepadanya. Ada sebuah berita pengutusan buat kita semua yang tertulis dari Mazmur 57 ayat 9 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Amin. Tuhan begitu setia, Tuhan akan menyertai dan memberkati keluarga kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang ajaib. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan undur dari pertemuan ibadah ini. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan minta berkat Tuhan. Mari, saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bapa, kami akan undur dari pertemuan ibadah kami. Ya Allah, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus menjemput kami di awan-awan. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Haberi shalom alaikum, haberi shalom alaikum, haberi shalom alaikum, haberi shalom, shalom, shalom alaikum. Selamat hari Minggu, tetap semangat,
jaga kesehatan, tetap berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.